Apa yang terjadi saat umur kita berada di umur 40 tahun? Umur 40 tahun ternyata menyimpan berbagai misteri dan memiliki banyak keistimewaan. Di video ini saya akan membahas apa saja yang terjadi saat manusia telah berumur 40 tahun. Jangan skip, tonton video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu minimal 40 tahun. Batasan usia ini tertuang di dalam Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah paling rendah berusia 40 tahun. Ada apa sebenarnya pada usia 40 tahun? Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ternyata usia 40 tahun memang memiliki banyak keistimewaan. Seperti diungkapkan oleh para ulama bahwa rata-rata para nabi dan rasul diangkat saat mereka memasuki usia 40 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Banyak pemimpin dunia yang menjadi pemimpin saat mereka melewati usia 40 tahun. Soekarno menjadi presiden Indonesia di usia 44 tahun. Soeharto menjadi presiden Indonesia saat ia berusia 46 tahun. Begitu pula para pemimpin dunia lainnya seperti John F. Kennedy, Bill Clinton, Paul Keating, dan Tony Blair. Mereka menjadi pemimpin ketika usia mereka 40 tahun ke atas. Bahkan saking istimewanya usia 40, Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, Robbi auzidni an ashkura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati. Wahai Tuanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Kau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Jika membaca Al-Quran ayat di atas, ada usia manusia yang secara eksplisit disebutkan terkait dengan perkembangan kedewasaan seseorang, yaitu usia 40 tahun. Memang menarik untuk mencari jawaban kenapa usia 40 tahun disebutkan eksplisit dalam ayat tersebut. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya tentang ayat tersebut menerangkan bahwa biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila sudah mencapai usia 40 tahun. Ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan pengendalian dirinya. Begitu yang diterangkan oleh Ibnu Katsir. Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa awal kematangan berpikir dan kematangan emosional seseorang terjadi pada usia 30 atau 33 tahun. Sementara puncak kematangan manusia jatuh pada usia 40 tahun. Maka hikmah dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, yaitu pada usia 40 tahun, salah satunya adalah pentingnya mempertimbangkan usia dan kematangan dalam memilih calon pemimpin. Usia dan kematangan harus berjalan seiring dalam kehidupan seseorang. Dan usia 40 tahun kecenderungan umumnya adalah kematangan dan konsistensi dalam bersikap dan berperilaku baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sejalan dengan pandangan ilmiah. Beberapa analisis ahli psikologi menyatakan usia 40 tahun adalah momentum kematangan ruhani seseorang. Banyak yang mengungkapkan life began at 40, kehidupan dimulai saat berusia 40 tahun. Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Dan menyebut batas antara dewasa dini dengan madya ada pada umur 40 tahun. Pada dewasa madya, usia 40 hingga 60 tahun, perhatian seseorang pada masalah agama lebih besar dari sebelumnya, yang itu dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Bicara tentang umur, Mbah Maimun Zubair menjelaskan
rahasia nasib dan rezeki seseorang berdasarkan tahapan usianya. Salah satunya ketika memasuki usia 42, yang termasuk salah satu tahapan kehidupan yang krusial. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun pun mengungkapkan rahasia di balik umur setiap kelipatan 7 tahun. Hal ini berkaitan dengan rezeki dan nasib yang akan dijalani seseorang dalam hidupnya. Mbah Mun menjabarkan bahwa setiap manusia akan melewati 7 fase kehidupan. Fase pertama, kita yang belum lahir bakal hidup di punggung bapak. Fase kedua, hidup dalam kandungan ibu. Fase ketiga, manusia lahir ke dunia. Fase keempat, tatkala manusia meninggal, maka ia pun memasuki alam barzah. Kemudian seusai dari alam barzah itulah kita beralih ke fase kelima, yaitu hidup di alam mahsyar. Kemudian dilanjutkan ke fase ke-6, yaitu hari pembalasan, dan pada fase terakhir, fase ke-7, kita pun dimasukkan ke neraka dan surga. Dalam hal ini pula, usia manusia tidak lepas hubungannya dengan rahasia angka 7. Setiap 7 tahun pasti berubah, kata Mbah Mun. 7 tahun masa anak-anak, kalau sudah 7 harus sekolah. 7 tahun selanjutnya harus sekolah lanjutan, dan 7 tahun lagi harus sekolah tinggi. Begitu penjelasan dari Mbah Mun. Kemudian pada usia 28 tahun yang merupakan perhitungan 7 dikali 4 merupakan usia untuk memasuki bahtera rumah tangga. Memasuki 7 tahun kemudian, yakni usia 35 tahun, kita hendaknya sudah punya pekerjaan. Sebab bila belum punya sumber penghasilan, maka kita bisa dibilang kurang handal dalam mencari kerja. Kemudian umur 28 ditambah 7 hasilnya 35 tersebut, yaitu harus punya pekerjaan. Ada orang yang berusia 35 tahun tapi belum punya pekerjaan. Artinya dia memang tidak begitu bisa bekerja, begitu kata Mbah Mun. Kemudian ketika manusia mencapai usia 42 tahun, secara finansial kekayaan seseorang sudah bisa ditentukan. Bila ternyata belum kaya, maka mungkin saja bukan jalan hidupnya untuk kaya. Lebih lanjut, 42 ditambah 7 yaitu usia 49 tahun. Ini adalah usia penghabisan, kata Mbah Mun. Masa selanjutnya yakni masa lansia, yaitu usia 49 ditambah 7 yakni usia 56 tahun. Pada usia 63, kata Mbah Mun mengutarakan bahwa orang tersebut mati pantas tapi hidup juga masih pantas. Sekiranya seseorang masih hidup di usia 63, maka ia diberikan umur panjang oleh Allah. Begitulah seterusnya sampai mencapai usia 77 tahun. Perhitungan umur pun akan dihitung lagi dari awal, kata Mbah Mun. Dalam sebuah artikel yang berjudul Melingkar Mekar Menjemput Tugas Langit yang ditulis Ustadz Hari Santoso, dia mengutip perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengklasifikasikan usia manusia menjadi 4 periode, yaitu yang pertama periode anak-anak atau aulad, yaitu usia sejak lahir hingga akil balik, yaitu usia 0-15 tahun. Fase ini menumbuhkan fitrah, menanamkan adab dan mengajarkan ilmu fardu ain, basic kehidupan. Periode yang kedua adalah masa pemuda atau syabab, yaitu sejak usia 15 hingga 40 tahun. Ini merupakan fase menemukan panggilan pertama, first calling atau tugas langit atau misi hidup. Periode yang ketiga adalah masa dewasa atau kuhul, yaitu usia 40 tahun hingga 60 tahun. Ini merupakan fase di mana seorang telah menemukan tugas langit berikutnya, next calling. Periode yang keempat yaitu masa tua atau syuyuk, yaitu usia 60 tahun ke atas, di mana fase ini seseorang telah menyiapkan warisan perjuangan atau legacy. Ustadz Ari Santosa menjelaskan bahwa manusia akan melewati masa yang paling kritis pada usia 15 hingga 40 tahun. Pada masa inilah yang akan menentukan seperti apa kehidupan manusia selanjutnya. Saat memasuki usia 40 adalah masa di mana manusia menemukan misi hidupnya, yaitu alasan kehadiran kita di dunia atau tugas langit spesifik yang harus kita tuntaskan sebelum kembali kepadanya. Jika tidak, manusia akan dilanda kegalauan.
Kegalauan menjelang usia 40 tahun adalah hal yang wajar, karena para nabi pun mengalami kegalauan. Galau adalah cara Allah berbicara dengan kita agar segera menemukan misi hidup atau tugas langit spesifik di dunia yang telah Allah tugaskan jauh sebelum kita dilahirkan. Tugas langit ini dalam bentuk sederhananya adalah melayani dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Orang-orang barat menyebutnya sebagai kebahagiaan hakiki apabila sudah menemukan cara melayani. Sebagian mereka menyebut sebagai panggilan atau calling. Namun Islam lebih jauh lagi membawa pelayan atau panggilan ini menjadi tugas langit spesifik yang merupakan alasan kehadiran kita di dunia. Para sufi lebih rinci menyebut tugas langit atau misi hidup ini sebagai titik pertaubatan atau titik kesadaran untuk menyeru kebenaran atau menolong agama Allah atau membuat perubahan yang Allah ridhoi dalam suatu bidang kehidupan. Apabila tugas langit atau misi hidup ini tercapai, maka perjalanan kehidupan berikutnya akan lebih mudah, cepat, dan lapang. Cepat dan lapang adalah definisi Shirathul Mustaqim. Itulah mengapa kita meminta Shirathul Mustaqim ini sebanyak 17 kali dalam sehari saat kita mendirikan sholat, saat kita membaca surat Al-Fatihah. Pada fase usia 40-60 tahun, manusia akan menemukan panggilan atau tugas langit atau misi hidup berikutnya. Rasulullah SAW di tahap usia ini membina komunitas pelanjut misi kenabiannya, menjalani Isra Mi'raj, menjalani perintah untuk hijrah, membangun komunitas terbaik khairul ummah di Madinah, dan seterusnya. Seorang ulama berkata, "Aku selalu menjaga anggota badanku ini dari bermaksiat pada Allah di waktu mudaku, maka Allah pun menjaga anggota badanku di waktu tuaku." Ketika melihat orang jompo yang tak terawat hidupnya dan menjadi pengemis, seorang ulama berkata, "Inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya, maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya." Di tahap ini umumnya banyak orang sibuk mengejar dunia, harta, kekuasaan, popularitas, bukan menemukan panggilan hidup atau misi hidup, sehingga kelak harta dan dunia yang dikejar itu menipunya dan membuatnya menyesal. Seorang yang arif memberi nasihat, "Jangan cari uang, tapi carilah makna. Jika engkau mencari uang, maka kelak uang hilang dan makna hilang. Tetapi jika engkau mencari makna, kelak makna datang dan uang pun datang. Carilah kebenaran, bukan ketenaran. Jika engkau cari kebenaran, maka kau akan dapat keduanya. Jika engkau mencari ketenaran, kau akan kehilangan keduanya." Betapa kritisnya rentang usia ini, maka manusia diminta untuk meminta bimbingan langit, yaitu dengan memperbanyak doa sebagaimana yang tercantum di Al-Quran surat Al-A'qaf ayat 15 yang tadi sudah saya bacakan. Imam Malik berkata, "Aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan pergaulan bersama manusia. Namun ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka menjauh dari manusia." Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, salah satu nasihat Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sabdanya, "Salah satu tanda Allah telah berpaling dari hambanya adalah kesibukan hamba yang bersangkutan pada hal yang tidak ada manfaat baginya. Sungguh, seseorang yang berlaku sesaat dalam usianya untuk selain ibadah yang menjadi tujuan penciptaannya, maka layak menjadi penyesalan panjang baginya. Orang yang telah melewati usia 40 tahun dan kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, hendaklah ia menyiapkan diri untuk neraka." Dalam bukunya At-Tabaqat Al-Kubra, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan bahwa mereka para salaf berkata, jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya. Yakni bila seseorang sudah berusia 40 tahun namun belum ada juga minatnya terhadap agamanya, maka bisa jadi pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Bila usia 40 tahun namun belum ada juga minatnya terhadap agamanya, maka bisa jadi pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia.
Sebab usia 40 tahun adalah di mana manusia telah mencapai puncak kehidupannya baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Ia telah meninggalkan masa mudanya dan melangkah ke masa dewasa yang sebenar-benarnya. Maka siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun, hendaknya ia berusaha memperbarui tobat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta membuang kejahilan ketika usia muda dan lebih berhati-hati. Ia harus melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh keimanan, semakin meneguhkan tujuan hidup, menjadikan uban sebagai peringatan dan semakin memperbanyak syukur. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, hendaknya ia bersiap-siap ke neraka. Karena itulah, bila telah berusia 40 tahun, jika masih gemar melakukan dosa dan maksiat, mungkin meninggalkan sholat, berzina, mengumbar aurat, mabuk, dan lain-lain, maka akan lebih sulit baginya untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Bila sudah mencapai usia 40 tahun, hendaknya juga mulai bersungguh-sungguh memperbaiki apa-apa yang telah lewat dan memanfaatkan dengan baik hari-hari yang tersisa dari umur yang ada sebelum ruh sampai di tenggorokan. Imam Malik rahimahullah dalam bukunya yang berjudul At-Tadhkirah menegaskan bahwa beliau dapati para ahli ilmu di negeri-negeri itu mencari dunia dan berbaur dengan manusia hingga datang kepada mereka usia 40 tahun. Jika telah datang usia tersebut kepada mereka, mereka pun meninggalkan manusia, yaitu lebih banyak konsentrasi untuk meningkatkan ibadah dan ilmu. Artinya ada orang-orang yang sibuk dengan dunia, dan ketika berusia 40 tahun, orang itu sudah beralih fokus kepada ibadah. Abdullah bin Daud rahimahullah dalam menjelaskan Ihya Ulumuddin berkata bahwa kaum salaf apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, ia mulai melipat kasur, yakni tidak akan tidur lagi sepanjang malam, melakukan sholat, bertasbih dan beristighfar, lalu mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal di hari sesudahnya. Sebab itu bila usiamu telah mencapai 40 tahun, hendaknya mulai sibuk dengan amal soleh. Sebab waktu kita sudah tidak akan lama lagi di dunia. Yang harus diingat adalah usia umat Nabi Muhammad SAW rata-rata sangat singkat, hanya antara 60-70 tahun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah.